Jadi dalam kehidupan kita begini Bu ya, ada komposisi yang disebut dengan manusia. Manusia jasadiah atau disebut dengan psikol. Yang kedua adalah dia memiliki al-fikriyah, mind, pikiran. Yang ketiga adalah soul, jiwa. Dan yang keempat adalah ruhiyah. Nah ini kan ruhiyah atau spiritual. Nah inilah isi manusia itu. Isi manusia. Makanya nanti kalau binatang melakukan sesuatu itu hanya mengandalkan psikol, fisik. Dan binatang melakukan sesuatu itu karena dua faktor. Jadi pentingnya karena kebiasaan. Dan dia bisa melakukan sesuatu seperti manusia karena dia menggunakan insting. Insting yang ada di binatang itu namanya kombatif insting. Sedangkan insting naluri yang ada di manusia itu ada 5. Itu bedanya. Jadi ibu bapak upami di satu mah instingnya namanya kombatif insting. Awas loh. Yang ada di binatang itu insting naluriahnya itu lebih hebat dari yang ada di kita. Karena binatang ini satu bisa mendeteksi sesuatu yang akan terjadi di alam. Contoh upami ayah badai gempa. Kalau ada mau gempa, itu binatang itu bisa tahu. Nah itu nanti masuk nih nanti ke alam bawah sadar manusia itu seperti apa. Contoh Bu, upami badai ayah gempa, itu binatang itu turun. Nah, turun. Ya, dia turun ke bawah, seluruh hampir binatang-binatang itu. Kalau mau tsunami, itu ikan itu ke darat. Itu tak. Jadi katanya nelayan itu dia tidak perlu ke tengah, dia ngambil ikan. Tapi itu indikator bahwa ini akan ada gempa. Karena binatang atau ikan ini tahu dia. Ada getaran-getaran yang akan mempengaruhi terjadinya lempengan itu pecah gitu. Kemarin di Lembang itu monyet-monyet udah pada turun. Sampai orang Lembang Cisarua, wah deg-degan Pak. Namun margina apal, namun kalau ada binatang turun, itu biasanya akan terjadi gempa. Itu menggunakan kombatif namanya. Ayo sumping kasin kuring, usat ini harariwangnya tinggal di monyet tos salungsur sinatina di gunung, sorsin kuring neken baik karek ke monyet. Apaan di gunung teh aya monyet, aya maungnya, aya orai. Kan we karek monyet tungkul sing teh cing degreg we gitu. Boating ieu mah hayang papanggih jeung ibu sakitu we. Karena kan tergambar dia bagaimana ketakutannya itu kan dia atau ketakutannya berat gitu ketika menghadapi seperti itu. Nah, pada waktu Firaun ingin ditenggelamkan itu pada waktu itu Bani Israil itu kan ikan-ikan ke depan. Ikan-ikan itu gitu. Dan kemudian terjadi gempa yang sangat luar biasa, kunu kirodatan khosyin. Karena pada waktu itu hari Sabtu itu ikan-ikan itu pada ke depan. Nah ini namanya kombatif insting. Ada yang lebih hebat lagi, binatang itu bisa tahu kalau ada orang yang disiksa di alam kubur. Kan? Pernah menancapkan pohon korma, kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah kau tancapkan? Karena dia itu disiksa di dalam kuburnya, si penghuninya. Dan itu melihat karena ada binatang yang ngagajel. Nah itu teh kombatif namina teh Bu. Jadi sekali lagi, sehebat-hebatnya binatang cuman menggunakan 2. Yang pertama adalah habit, kebiasaan. Cobi ibu gaduh ucing, bapak gaduh domba, dibiasakeun naon bakal pinter, sakitu we. Yang kedua adalah apa? Yang kedua menggunakan insting, kombatif dan itu lebih dari kita. Nah, persoalannya adalah apa? Persoalannya adalah manusia itu bisa lebih pintar daripada binatang. Contoh, pami bapak diadu lumpat jeung kuda mah kenging Pak. Kuda mah wah atuh tingali mun lumpat lang gitu. Beureun urang make kerek 1 kilo, kuda mah 10 kilo. Ya, ibu lamun rek lomba tuangnya bakal ereh ku gajah. Gajah mah 3 karung ku sorangan. Urang mah kerek 2 piring geus ileuh-ileuhan. Geus gigiran aus cenah meuni war gajah mah bu 3 karung dah. Tapi pintarnya manusia, walaupun kuda itu cepat larinya, tapi manusia bisa menciptakan dari Bandung ke Jakarta ayeuna 25 menit. 25 menit. Pakai apa? Kereta cepat.
Karena apa? Karena manusia menggunakan ini yang lain begitu. Dia menggunakan unsur-unsur yang ada dalam diri manusianya. Kan baik sok bu aina, lamun aina kuda di Bandung dugikeun ka Jakarta lumpat, ibu bapak ngange pas agang eta, ngange kereta api. Moal ka udag, kuda mah 5 poe beureun. Urang mah 25 menit tos duwi ka ditu. Berarti kalau begitu, kalau ada manusia yang dia itu lebih sesat dari binatang. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya nggak boleh kalah dengan binatang. Banyak, ari ucing sok ka masjid, ari urang tara. Nya eleh ku ucingnya. Ya. Jadi ini yang menjadi dasarnya. Karena apa, Ustaz? Karena manusia menggunakan 4. Yang pertama adalah physical, jasad. Kekuatannya berapa persen? Itu kekuatannya adalah 10%. Jadi ibu, bapak kalau mengandalkan kekuatan yang ada dalam tubuh kita, itu 10% Pak. Saya selalu menyampaikan begini, kalau ibu bapak sakit, obat itu 10% Bu. Karena 50 ataupun 90%-nya bukan ada di sana. Bukan ada di sana. Puntennya ya, ibu punten, nuang iya, bapak nuang iya. Ini kekuatan ini akan mempengaruhi tubuh kita. Ini hanya 10%. Tapi makan anggur ini ke dalam jiwa kita itu bisa 90% Pak. Cobian ku ibu. Ya, cobian ku bapak. Nah, jadi 10% ada di tubuh kita. Mata entong fokus teuing kana awak. Ngan 10% kekuatan diri orang. Ayeuna tinggal 17 ningali gareulis, engke mah 7 hiji. Nya. Mohon neng, jeung neng jauh-jauh milarian pameget, ai usad lain pameget gitu. Ya, maksud saya adalah apa? Jadi kekuatannya tidak akan lama, karena wa kulluhum yantahyuna binafsil tariqah. Karena manusia itu akan ada kesamaan di titik yang sama semuanya. Nu beunghar jeung nu miskin bakal sarua engke iswa sabaraha 80 tahun. Bu anu loba duit jeung nu teu boga duit 80 tahun mah bakal sarua. Naon sababna? Karena dia jajannya akan sama. Sok 80 tahun rek jajan naon? Nu boga duit jeung nu teu boga duit sarua we. Naon rek jajan rek jajan seblak 80 tahun keur naon jajan seblak? Ya, akhirnya apa? Yang punya uang sama, yang tidak punya uang sama, ya. Jadi ibu punten, nu geulis jeung nu goreng sarua engke. Dina yiswa dalam usia 70 sami sadayana anu sok ka skincare jeung anu make fresh-care sarua. Enggak ada. Semuanya juga enggak ada. Tadi saya siang itu tapi pagi saya menyampaikan ke jamaah. Bu lamun gaduh ibu calon minantu puntennya ya. Ordeam banyak. Kenaon badag geneng singan sia kasep tinggal loba duit ngan teu ngareng apa ahlim cenah. Urang ngedeg-deg bukan fisik yang mahal itu. Bukan fisiknya. Nah, kekuatannya ada sebelum atau 10%. Kemudian main 20%. Main itu jiwa. Ibu batin, emotion itu 20%. Dan 50% ada di mana? Di ruhiyah atau disebut spiritual. Jadi kekuatan jamimah lamun gaduh masalah 50% ada di ruhiyahnya dulu. 50%. Janten lamun ibu bapak tedamang nupang payuna kudu disuunkeun lain neangan obat ka dokter tapi naon cing percaya ieu teh ujian ti Allah ta eta spiritual namina. Apa yang menyebabkan Firaun dia menganggap jadi Tuhan? Karena dia tidak percaya Tuhan, begitu aja. Karena spiritualnya hilang dia itu. Makanya Firaun itu dia itu tidak percaya Tuhan, makanya dia menganggap jadi Tuhan. Karena secara tidak langsung alam bawah sadar sudah membentuk dirinya. Saya ini adalah Tuhan. Nah, kenapa? Karena saya tidak percaya Tuhan. Nah, itu alam bawah sadar namanya. Ya. Dan itu muncul kekuatan. Satu apa? Awas Bu, alam sadar itu kan di bawah alam dari kesadaran kita. Itu kekuatannya 82%. Sedangkan alam sadar itu 12%. Itu Pak. Kalau ibu bapak melakukan sesuatu lewat alam bawah sadar itu 88%. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan alam sadar itu cuma 12%. Jadi kekuatan alam bawah sadar itu ini luar biasa. Makanya punten Bu, bapak puntennya lamun urang ngadongakeun batur eta teh ngagunakeun alam bawah sadar.
Iya, itu kan berdoa itu kan alam bawah sadar. Itu kekuatannya 82%. Ya, dengan kita melakukan sesuatu langsung. Ya, ibu kieu melong ustad itu alam sadar namina teh. Melong. Tapi buating ka mana pikiranna mah? Ya. Ari banget nama melong ka ustad tehnya, ari pikiranna ka ditu ka dieu. Nah, itu disebut apa? Jasad ada di sini tetapi jiwanya online. Nah itu namanya jiwa online, jiwanya online kemana we jiwa nama. Nah itu jadi yang lebih kuat itu apa? Apa yang terekam di dalam pikiran ibu bapak itu bukan ustaz, tapi apa? Tadi nuju ngahulang naon? Anu tadi nuju ngahulang naon? Pan di dia teh dua ieu teh, aya nu keur mikir, aya nu keur loba pikiran. Nya, tah nu keur mikir mah kieu melongna, nu keur loba pikiran mah kieu melongna. Kan benten di dieu ge, da ku usah kieu moal dicurug, pokona mah aya nu keur loba pikiran di dieu ge. Ya. Enggak apa-apa diterima. Karena apa? Karena kekuatannya di sana. Jadi 50 ada di ruhiyah, 20 ada di mind, 20 ada di emotion, soul di jiwa itu, dan 10% ada di fisik. Kesimpulannya, lamun urang gaduh masalah naon wae nu dipayunkeun teh entong milarian lanok. Entong percaya tingkah jelema. 50% mah kudu percaya heula kanu nyiptakeun urang. Tah eta spiritual namina. Ya. Pak Ustad nanya abdi cenah ngajomlo wae. Abdi teh cenah ieu teh tos ikhtiar dina FB, dina IG, dina TikTok. Abdi senai teh nih dan ini saya wajah sudah yang lain mah dirawat, abdi mah cenah diedit. Nya kuduna mah dirawat der ieu mah diaredit atuh ibu teh nya. Jadi beungeut teh editan kabehanana. Matak dina begitu tingali teh dina TikTok alhasia nih geulis ieu mah 2 genep, begitu COD-an ningali genep 2. Ada tuh udah diedit atuh cenah kuduna mah dirawat. Kenapa ya Ustadz ya saya kok tanya saya begini katanya. Ini banyak ini Pak yang begitu. Rek bapak-bapak, rek ibu-ibu, rek atau bujang atau namanya. Dan ternyata itu terbawa di alam bawah sadar dirinya. Asigana leuwih ti 5 masanya sok aya dongeng di lemur lamun awewe leuwih ti 5 neng rek kawin teh tong leuwih ti 5 cenah sok hese jodoh. Tah di alam bawah sadar direkam. Jadi kemampuan dia untuk mencari sudah tidak semangat dan nguping nu eta direkam di alam bawah sadar. Leuwih tina mah sok hese jodoh. Kartos, itu alam bawah sadar. Padahal jangan begitu. Nih ga anu kararawin. Dengan ibu haji atos nikah deui atos cenah. Teu dikantunkeun ku caroge 5 tahun cenah. Ayeuna sabari iswa genep 7. Ya jodohna. Nang morang kalih tajo kitu. Lamun leuwih ti 5 neng sok hese jodoh. Jadi anu ngahambat jodohna mah eta alam bawah sadar sudah membikin sebuah apa? Nih sudah bikin sebuah pagar trak gitu. Akhirnya apa? Kemampuan dia untuk mencarinya sudah di stop. Keun bae. Erek sadatangna we. Moal nganon dan geus leuwih ti 5 itu akhirnya begitu. Akhirnya begitu. Jadi itu kekuatan alam bawah sadar itu. Ini kan contohnya yang simpel itu ya. Padahal yang harus ditingkatkan dulu apa? Bu, yang harus ditingkatkan dulu apa? Jodoh, mati, rizki di tangan Allah. Spiritual namanya. Ini harus dicatat. Nah itu spiritualnya. 50%-nya ada di sana. Kalau saya Bapak Ibu ya menghadapi maaf lamun jelema geus teu percaya rek diomean kumaha Bu. Bade diomean kumaha? Ka Allah lagi geus teu percaya, makanya maaf Pak tanya, sok salat tara? Suka salat enggak? Enggak. Pulang lagi ya. Nanti kalau Anda sudah salat datang lagi ke sini. Kenapa? Yang mau diobati gimana? Dia kepada Allahnya juga tidak percaya, yang 50% ada di mana? Nah, di spiritual. Nah, spiritual itu nah Buya ini kita secara logaritme aja ya begini. Spiritual itu ada S P I R I T. Oke, kadituna ritual. Ritual teh ngadoa, salatnya, sodako. Tapi ibu bapak ini heula ininya. 1 S P I R I T. Spirit namina. Nah, ini disebut dengan ruhiyah.
Ini disebut dengan ruhiyah. ST-nya bangkitkan dulu oleh kita, Bu. Ini saya kalau berbicara alam bawah sadar gampil lah. Cok sobinya Pak, Bu, anu sok biasa ngadamelan naon geranya da geus teu make rumus teu. Tete alam bawah sadar tete. Sok jadi desa geuningan nu sok naik motor guluyung guluyung. Gancang guluyung guluyung. Geus teu Bu, geus teu make rumus deui komo ieu nya cobi rek naik motor make heula panduan. Oh, ieu sen belah dieu. Tah eta mah alam sadar nu kitu mah. Oh cenah ieu klakson mana dibuka heula kieu. Ah lila atuh rek naik motor atuh Ibu iraha tepina. Tapi Ibu begitu nanti begitu teng maju sen ke mana, kemudian klakson mana, kemudian belok ke mana. Eta alam bawah sadar teh sebetulnya sudah dilakukan oleh kita. Cuman kita tidak tahu ilmunya apa. Model enjing-enjing jol milarian sangu teh alam bawah sadar. Nya Ibu tinggal di aduh cenah nih can sarapan kena. Jadi Ibu akhirnya apa? Cari nasi kuning, cari kupat tahu, cari bubur. Tah eta alam bawah sadar teh. Jeung nu kitu mah teu kudu aya rumus. Cenah enjing-enjing jab sakieu kupat tahu. Kemudian engke nasi koneng. Ah teu kedah, hijikeun we kupat, nasi koneng, bubur hijikeun kitu tah. Ya. Jadi alam bawah sadar itu adalah konteksnya seperti itu. Ibu, Bapak kantos teh, lamun ngaosnya, lamun jumahan Pak, lamun jumahan, alam bawah sadar udah ikut sendiri. Begitu Ustad naik, jo, lep we langsung, jonya ya. Da eta teh pokona mah bukan Ustad beres, urang beres. Tah eta teh teu karasa Ibu nu kitu teh. Sesuatu yang sudah menjadi habit dan tanpa rumus itu alam bawah sadar. Itu alam bawah sadar. Ya. Maaf ya kalau saya katakan begini, Ibu nanti kalau sudah berhubungan dengan Bapak udah pakai alam bawah sadar. Mau berhubungan suami istri udah pakai alam bawah sadar. Maunya make heula ya senagi lila atunya. Dan pokoknya mah langsung hebat begitu. Dan itu tidak harus dilakukan dengan lama, tetapi dilakukan dengan spontan. Nah itulah alam bawah sadar kita. Nah, yang harus dibangun ini dulu spiritnya dulu karena pemecahan problem itu di sana. Pemecahan problem di sana. Yang pertama adalah S. S-nya adalah service excellence. Nah, kalau ingin membangun alam bawah sadar dan ruqyah kita bagus, yang pertama Ibu, Bapak biasakan service excellence atau dalam bahasa lain art of the service namanya. Apa? Layani diri kita dengan bagus. Layani diri kita. Non peperihan nu ngurus ku sorangan. Ya, diurus ku batur mah mahal. Kudu di ieu punya teh kudu harus direlaksasi, harus di ieu di non, kurang teh kudu di make up, kudu dengan urus ku nyalira. Itu namanya art of service namanya. Kenapa? Ini untuk membangkitkan ruhiyah. Untuk membangkitkan ruhiyah. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan selalu kalau beliau mau tidur beliau begini dulu, kalau beliau itu mau sholat beliau begini dulu. Itu apa? Service of art the service. Artinya apa? Sampai kata Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau tidak ingin memberatkan umatku, aku suruh Anda setiap mau sholat itu gosok gigi. Itu service. Itu membangkitkan ruhiyah, Pak. Ibu bebersih, ieu mah geramanya aya parawan mani 3 poe sakali. 3 poe sakali geura parawan manina. Nah, neng nian hese manis cenah. Ah kan beda can payu gitu. Walaupun belum itu mandi yang bagus. Nah, service Pak diri kita, service excellent. Makanan yang kita suka service. Ulah lebar da keur urang eta teh ngebangkitkeun ruhiyah spirit itu. Ya. Cenah mahal tong meuli anggur cenah. Ieu we salak. Atuh unggal poe ngadaharan salak. Atuh hese nya atuh. Da diri urang teh kudu diservis atuh. Nanti supaya apa? Supaya tubuh kita itu ikut bagus sendiri kan? Itu bagus sendiri kan? Nanti psikal yang 10% itu bagus sendiri karena kita bikin ruhiyahnya bagus. Ah, nyobaan dahar nu mahal. Sok boga duit mah tong diteuneun. Naon? Bisi teu kaalaman dina hirup. Mohon, iya mah, bapak cenah meuni mahal-mahal eta meuli martabak cenah 200.000. Ieu we nu 7.000 cenah nu teu astea. Ya atuh, aya 7.000 mah atuh eta mah dibaledogeun ka ucing ge lieureun.
Tapi da urang teh lebar atuh cobian. Punten Bu di Bandung aya martabak 275.000 pangaosna. Sim kuring mah dipelong we kieu sing teh kudu di alaman ya. Saumur hirup naon panasara. Sabab naon saumur hirup beuteung apal-apa ieu kumaha asa martabak anu 275. Alhamdulillah eta aya nu ngintun martabak nu eta. Subhanallah Bu. Kakara sim kuring ngasaan martabak nu 275.000. Begitu dituang deh asam martabak. Nyamuk. Tapi naon? Tapi ku teu penasaran Pak, teu penasaran. Naon? Engke dia moal meuli da sarua rasana mah. Tapi kan urang geus ngasaan. Tah eta. Tah alam bawah sadar ibu-ibu naon sok? Lamun asup ka restoran ningalian harga, alam bawah sadar teh. Bener ningalian harga. Lain pesen heula dahareun. Apa deui kieu geura? Ningalian nu murah. Tujuna kumaha? Teu jadi we. Cenah ieu we neng sareng tahu we cenah. Ieu we cenah. Atuh jeung tahu mah di imah we di ka restoran. Ya. Itu. Jadi ibu labat bapak restoran, tuang heula. Tak ieu inutan pernah di alaman di urang. Makan dulu. Nah nanti supaya apa? Terbangun rezekinya. Terbangun rezekinya. Komo ieu mah gedang. Komo Bu lamun geus tuang jo dibawa kertasna teh. Langsung muni lebar cenah. Dahar we sakieu tinggal di bawah di bawah sare geura. Jadi teuneun di dieu. Bapak engke dieu mah antong dahar tinggal imanya. Nah, 600.000 cenah tinggal. Ieu teh 2 minggueun kitu. Ieu eta teh alam bawah sadar. Nah, jadi itu. Jadi service art of the service. Jadi kita harus bikin service excellent untuk diri kita. Ya. Kudu pantes, kudu katingali. Ibu bapak batur teh ningali teh joki sebenarnya meni pantes tuh eta teh engke tah bakal narik tah alam bawah sadar nu sanes. Resep gitu mah. Yang kedua adalah P-nya apalah? Performance. Performance kita harus apa? Harus mengikuti. Punten, entong ngagugu ka hayang urang. Ibu, bapak performance kita sesuaikan dengan orang yang kita hadapi. Ya. Karena membangun ruhiyah itu. Coba puntennya ibu sumping namu. Nu gaduh bumi begitu ngobrol puntennya ieu teh si sampean teh jawab kieu. Nya, sampean jawab kieu atawa sampean teh jawab kieu tah. Begitu. Nu gaduh bumi. Enggak apa-apa ini belajar alam bawah sadar kita. Kita harus bikin performance. Artinya kita menghadapi tuan rumah atau tamu yang sudah begini berarti orang itu tidak mau berada di bawah kita. Begitu. Orang kudu apal ieu. Lamun aya jamin mun ngobrol kieu, enggak apa-apa dia berada di atas. Rata-rata pejabat lihat pejabat kalau kedatangan tamu dapat jalan mah jauh kieu we. Artinya apa? Anda di bawah saya. Kita ikuti dulu alam bawah sadarnya, enggak apa-apa. Ngarang teh kahayang urang diteduna. Lamun urang sarua diukna kieu jeung itu moal. Sobi ibunya gubernur begitu aya tamu gubernur buat kieu nya. Mayeuna teh carita teh kieu gubernur mah kitu tah. Saya tidak menyebut gubernur kieu tah. Dia begini, coba tamu rek minta proposal sarua diukna kieu. Dikitu paling ibu. Urang mah entong, ikuti dulu. Dia pinginnya gimana? Nah, ketika kita udah ngobrol dengan orang, ini beberapa poin aja performance ya. Ngobrol dengan beberapa orang langsung begitu. Nah, gitu ya. Bawa ngobrol kita. Kita lagi ngobrol dengan dia langsung begini. Artinya ibu bapak jangan terlalu lama karena dia sudah tidak mau mendengarkan kita lagi. Kalau ibu dengan saya begini itu beda. Karena saya kan umum. Nah, tapi lamun ibu berdua dengan orang itu, Anda ngobrol jangan terlalu lama. Dia sudah ingin berakhir. Sudah ingin berakhir. Nang urang teu apal, terus we. Jadi akhirnya kumaha? Jawab kieu. Nah, jawab cengkat. Punten nya bade kapengker heula. Tuh. Maaf ya saya ke belakang dulu. Silahkan duduk. Urang teh sakitu geus ka tukang ngomong. Nah, itu kita tidak belajar performance namanya. Dia udah tahu gitu kan Bu ya. Udah tahu. Makanya kalau kita meminta kepada seseorang, maka kita harus berada di bawah dirinya.
Karena meminta tidak boleh berada di atas orang yang kita mintai. Mun mawa proposal, entong urang ayah digadu di luhureun, moal mere engkena. Ya begitu aja belajar. Itu kan belajar performer namanya. Belajar performer. Begitu. Tahu ibu ya, itu baru 2 loh. Ada 18 gerakan manusia yang akan mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Itu. Ya. Ada orang bu, kalau ngobrol gini aja. Ya. Ngegegel. Eta teh naon eueuh dahareun. Nya. Sakitu apal ngagegel jempol geura. Urang teh haben we milarian atuh naon suuk-suuk atuh. Ya Bu ya gegel di ieu terus eta 5 menit gegel di eta. Ieu teh garing di dieu teh. Urang teh kudu apal. Oh, dia cari sesuatu. Ibu kapengker milarian naon ranginan, kurupuk. Jadi engke moal kieu wae. Nah, itu performance. Kemudian yang selanjutnya adalah integrity. I-nya adalah integrity. Integrity itu apa? Tanggung jawab. Nah, kenapa? Karena kalau orang diberikan tugas A lalu dia melakukan, nah itu nanti spiritualnya akan bagus. Karena dia memiliki integritas tanggung jawab yang penuh. Tanggung jawab yang penuh. Ibu, suami sehebat apapun ataupun sebesar apapun kesalahan, ketika ibu belum bercerai, layani suami ibu dengan baik. Karena kita bukan melayani suami, tetapi kita melayani Allah. Nah itu integriti namanya. Ya mau diberedah. Nyeri hati, cina gitu. Pertanyaan saya gampang. Ibu melayani suami, melayani Allah. Kalau melayani Allah, nggak berpikir. Bapak juga sama. Mau diresikuan. Naon nyeri hati, cina gitu. Enggak. Karena Bapak sedang memberikan nafkah bukan untuk istri tetapi tanggung jawab terhadap Allah. Itu namanya integrity namanya. Ya, itu nomor 3. SPIR. R-nya respect. Respect. Nah, respect itu apa? Jadi kita lebih ini, kalau apa yang dibutuhkan kita? Maaf Bu, tidak setiap orang itu butuh air 2 liter. Tidak setiap orang butuh air 2 liter. Dan tidak setiap orang itu harus tidur 8 jam. Kumaha ieu na we? Kumaha respect tubuh urang da benten-benten. Eta usah disaur dokter cenah kedah ngaleut cai 2 liter. Lihat dulu komposisinya. Kalau dia kelebihan air nanti ginjal bermasalah. Tapi kalau dia kekurangan air baru dia harus 2 liter. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Kalori yang ada dalam tubuh kita seperti apa? Enggak semuanya. Coba, neng sareng neng nu ieu sareng neng ieu. Itu kebutuhan airnya berbeda. Ustaz tahu dari mana? Karena unsur lemak protein yang ada di neng jeung ieu itu benten. Iya, artinya kebutuhan airnya berbeda. Kata dokter 2 liter sadinten, mungkin neng yang ini hanya butuh 1,2. Neng yang ini mungkin 1,8. Kenapa bisa? Karena ini kan berbeda. Cuman dokter memberikan standar 2 liter. Bagi siapa? Bagi orang yang dehidrasi. Kalau ibu bapak tidak dehidrasi, makan anggur saja ini, makan jeruk saja, itu sudah air. Itu sudah air. Begitu. Tapi kalau ibu kemudian badannya besar, bapak badannya besar, tapi sering sariawan, baru itu dehidrasi. Atau badannya kecil juga, tapi dia itu sering sariawan, berarti dehidrasi. Artinya dia butuh 2 liter. Kalau tidak, enggak masalah. Tasna kirang jadi ginjalna rusak. Bukan kirang ginjal rusak itu karena dipengaruhi oleh ataupun oleh apa? Oleh unsur teratanin yang berlebih pada orang itu. Kalau tidak masalah enggak masalah. Di mana Ustaz? Biasanya dia sering terjadi gangguan satu, nu dehidrasi, sok ngahiung cepil. Nah itu dehidrasi Pak. Ibu bapak kalau sering mendengung telinga itu dehidrasi, berarti kurang minum. Kurang minum air putih. Yang kedua sering sariawan, itu aja beres. Karena kebutuhan masing-masing berbeda. Dan neng ginian sehat, neng sehat ya namanya, udah nggak masalah. Minum walaupun 3 gelas sudah cukup. Karena apa? Karena tubuh kita itu respect. Tubuh kita itu respect. Paham ya? Punten, sim kuring ningal anu ngabaso, baso beranak.
Baju berani kan anu orokan basona teh orokan 13 di jero. Di Bandung mah aya itu teh. Orokan begitu dibuka teh juga cing luar orok segeledek kieu. Eta Bu nuangna ku nyalira. Nuangnya aku nyalira bari disaosan di kieu ngecuka samana hampir 5 sendok. Maaf ya. Orang ini Bu tidak akan sakit kalau respek tubuhnya itu sesuai. Haus neng, entong eta cenah meuli cuka di loba kitu tingali jeung saosna jeung ladana. Si eta cenah tingali lambungna bakal beunang. Siapa? Siapa? Bagi orang yang responsibility-nya si ususnya kuat, enggak ada masalah. Tapi lamun anu kantos gaduh tipes tuh. Anu kantos gaduh asam lambung naik, anu kantos ibu bapak lambung atau mahna teu damang-damang, baru makanan itu akan bermasalah, respeknya beda. Ari nu teu acan mah, eta teh Bu, ngadon leuwih kuat ngadahar nu eta teh. Malah si saosna ngadon digojot gitu, eta si cuka teh ngadon ditambahan deui. Dipikeun kadiasaan ku bapak-bapak teh, sia ieu meuni kieu, cek bapak da cek ibu nu itu mah henteu. Karena setiap orang memiliki responsibility yang berbeda-beda Pak. Respect, dina ibadah lamun respect naon? Dia butuh cepat begitu aja. Dia butuh R atau S P I R, I intelektual. Nah, jadi manusia dipengaruhi oleh intelijensinya. Daya tangkap itu namanya intelektual. Ibu bapak di desa sami tidak tangkapna. Tuh. Nya aya anu mutar heula geuningannya kakara ngarti. Ya gitu lah. Loading heula kakara ngarti. Aya dia anu ngartina teh geus di imah. Oh sia eta nu tadi. Naon mama kerek kaharti nya cenah. Tuh aya. Malahan aya anu 2 bulan kerek kaharti. Ngajina tanggal 23 engke apal-apalnya 23 bulan Januari. Oh ieu usah ucu teh cenah gitu. Berarti naon? Jadi itu tergantung karena intelijensi itu ternyata tidak bisa sama. Satu kelas nah rankingnya beda-beda. Karena itu intelijensi anak itu bertahap, tidak sama semuanya. Awas punten Bu, lain anu itu tengupingkeun pelajaran, nu ranking terakhir lain tengupingkeun pelajaran, dia terdengar pelajaran, tapi dia merekapnya itu lama. Beda jeung nu ieu nu ranking kahiji gitu eta teh. Mata terkedah dipaksa ngaji kudu kabehanana ngarti ayeuna teu kedah. Keun we wios mending ngaji teh bete teu kaharti kan bae we. Kayak kahartina iraha mun kitu. Tapi anu teu kenging ditunda mah hiji seuri. Mun seuri teh kenging ditunda. Lamun aya pika seurieun di dieu entong seuri di luar. Oke, ibu pilih keluar di dia jol. Seurian ibu nah seurian di luar. Anu tadi cenah. Nah ibu seurina di luar. Da tadi mah aya isin. Da beda deui atuh. Itu beda lagi begitu ya. Nah itu intelijensi. Ibu punya anak, bapak punya anak, cobinya budak nuka hiji kieu, kadua kieu, katilu kieu. Tapi pinternya beda-beda. Karena apa ya intelijensi tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. SPIRIT. Nah yang terakhir adalah trust. Nah ini Pak. Kunci dari spiritual itu adalah trust. Bagaimana orang percaya kepada kita. Nah, Ibu kenapa dengar saya? Bapak kenapa dengar saya? Trust. Kalau saya tidak punya trust, nggak akan didengar gitu aja. Pusing 2 jam dia mau didengar. Dulu ada seorang motivator di Indonesia. Dia kalau sekali ngomong 1 jam 200 juta. Dibayarnya. Setelah dia punya kasus dengan anaknya, sekarang nggak ada yang undang. Trustnya hilang. Malah ada ustadz viral, ya suka diundang kemana-mana. Ada masalah dengan anaknya. Sekarang udah nggak ada yang undang. Trust hilang. Trust itu luar biasa. Makanya jangan kehilangan trust manusia itu. Trust teh kepercayaan. Jadi batur teh percaya ka urang teh Bu. Dan trust mah henteu kudu beunghar henteu kudu pinter henteu, tapi orang percaya pada dirinya. Puntennya Ibu, Bapak, urang dibandingkeun jeung si Egi, apa wawuh keneh Egi ka gubernur daripada urang. Si Egi mah gara jeung gubernur cepat poler. Si Egi mah teu di laut. Lamun anjeunna lungsur terus aya mah Ibu di gerbang teh geus dipangmukakeun atuh. Urang mah cantang tuh ditanya heula, Bapak dari mana? Mau apa keperluannya? Mau gimana masuk ke sini? Begitu si Egi mah teu.
Karena apa? Karena udah ada trust bagi orang ini. Dia percaya orang ini adalah dekat dengan itu, tak kepercayaan. Nah ini yang disebut dengan itu terbentuk dengan sendirinya. Maaf, di sini tidak dilihat dari akademisi, tetapi dilihat dari sebuah kebiasaan dia. Terakhir dulu ya dari saya, supaya nanti masuk dulu ke dalam alam bawah sadar. Nasib seseorang itu to feel jelek, karena pikirannya jelek. Tapi nu pikirannya saya, nasibnya saya. Karena mind to feel. Kalau sudah ada di pikiran, itu masuk di gejolak di dia. Lamun ibu, bapak pikirannya susah, hati milu susah. Dan habitnya dia akan susah. Susah we habit lagi. Siapa poin dengan susah we. Dan akhirnya nasibnya susah. Ya, karena rumusnya mind to feel, feel to habit, habit to feel. Jadi nasib mah dipengaruhan ku pikiran. Makanya pikiran alam bawah sadar jangan yang negatif karena akan membuat nasib kita juga negatif. Kartus? Ya, itulah performannya Bu, sakit entah. Pak kaliannya kemarin ada ketua majelis taklim ngobrol dengan saya. Pak Ustadz, sekarang banyak ustadz-ustadz muda. Kararasep, ngarora kene cenah. Barudak ngora ayeuna mah mau balik teh kararasep Ustadz. Seueur saingan. Si ibu teh melong ka sim kuring teh. Ibu maksudna melong ka ustad naon? Ya, nah ustad ucu kurang kasep. Naon margina digetar Bu. Ya Pak Ustad ini ngasih tahu saja katanya. Karena persaingannya ketat, banyak ustad-ustad muda yang sekarang ganteng-ganteng. Nah ustad ucu kudu dioperasi plastik. Ya, kudu diedit dioperasi plastik. Kan wios, mudah-mudahan membantu tugas saya. Begitu. Jadi ka urang teu hasud, kadituna lancar, urang ge rezekina beda. Ya persaingan ada ketat. Atau abdi mau anu ngulem, juga gitu we pabolitnya. Di dieu teh pabolit teh. Abdi atuh mau anu ngulem. Mohon ustad, bisi ustad mau anu ngulem. Mari ustad tos robah ayeuna beungeutna. Nya, kamari mah 5 tahun kapengker mah rada asep ustad teh. Ayeuna beda cenah, rada rumek. Oh, atuh Bu, gitu si murid teh. Saya alhamdulillah Bu, tadina meureun kapikir si ibu teh, si murid teh kudu ngaresponna kitu. Tapi saya tidak, alhamdulillah Bu. Berat semakin luas. Begitu. Eta alam bawah sadar mah. Kasim kuring teh ngurangan. Nu ngulem, nu itu kan bae teu apal hirupna ge harus dibangun. Jadi kesimpulannya ibu, perbuatan harus baik, harapan harus kuat, hati harus tenang, kemungkinan keyakinan harus pas. Insya Allah. Alam bawah sadar akan terbentuk dengan bagus. Tos sakitu heula lah tong lamiting. Oh, rawa-rawa kieu ngaji. Waya kieu, waya kieu mah ibu tingali nyirop. Es jeruk lain ngaos. Tah, kitu heula nya. Neng eta neng sakitu. Mangga bilih bade ngobrol. Kalau mau nasibnya baik, kalau mau nasibnya baik itu maka pikiran bawah sadar itu juga harus baik. Perbuatan harus baik, hati harus tenang, terus terima. Barangkali ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan 3 penanya. Apabila saya mau sampai 3, maka acungkan tangannya. 1, 2, 3. Boleh ibu yang bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertanya Ustaz,
upami kata-kata sekali-kali kayaknya satu tahun. Wala ko sana sa CRS. Itu na semakin alam bawah aneh gitu. Soalnya kadang-kadang sesuai ada sekali kata Langsung aja nih. Ya, itu namanya afirmatif. Afirmatif. Afirmatif itu kata-kata yang disusun oleh kita, kemudian itu masuk ke dalam area tembus kepada kritikal area anak. Kadang ada anak juga disebutin, dek tunggu hujanan bisi riet, ada yang tidak riet. Tergantung kritikal areanya. Kan kritikal. Makanya nanti ibu ada momen-momen yang dimana ibu bapak kalau ngomong itu masuk karena kritikal areanya dia lemah. Kritikal areanya lemah. Dia langsung tembus dia kalau bawah sadar. Satu, bangun tidur. Nah bangun tidur kalau apabila kita ngomong negatif ke anak itu pasti tembus. Kenapa? Karena dia kritikal areanya lagi terbuka. Tung, begitu. Malah disebut dengan golden theta. Jadi waktu emas untuk memasuki kata-kata adalah bangun tidur. Bangun tidur. Termasuk ibu. Ibu, bapak kalau bangun tidur itu kan harus memiliki shape afirmatif positif. Alhamdulillah ya Allah. Saya bahagia. Saya sehat. Itu kan masuk alam bawah sadar. Apalagi di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit. Ya. Karena kalau sudah 10 menit udah lewat. Udah lewat kritika itunya, alam golden tetanya. Anaknya hujanan enggak? Kalau enggak, ya enggak riet dah henteu hujanan lagi. Tapi lamun ayeuna anaknya itu ternyata hujanan, riet. Kan ibu harusnya ke tong hujanan, engke riet. Berarti lamun teu hujanan mah moal riet. Nya, segera sakali deui. Tong tataekan. Bisi gebis. Cobi. Budakna geus naik tah can. Nya moal atuh. Da can naik budakna ge atuh dihandap keneh. Ngan kurang paling bagus otak anak ketika dia nurut 3 menit sebelum akhir pelajaran. 3 menit sebelum akhir pelajaran. Jadi gini, Dek, 3 menit lagi kita pulang. Oh itu langsung Pak, alam bawah sadarnya dibuka itu. Tong, si murang kali teh atuh. Nah ibu, bapak ngomong di situ. Kamu jadi anak yang soleh, kamu jadi anak yang rajin, nurut sama orang tua. Itu ulang-ulang saja setiap hari 14 hari. Si anak terbentuk gitu Pak. Nanti 3 menit sebelum dia bubar. Jadi si anak itu kalau dibilang gini, enying libur badai rapat guru nang itu kabeh alam bawah sadarna kabuka. Itu teh Bu Ararato budak teh Jo. Nah itu lagi ngomong begitu, ibu lagi ngomong gitu, si anak lagi bahagia begitu, plak langsung masukin. Bager, soleh, pinter gitu. Ya. Kenapa? Karena itu disebut dengan afirmatif begitu. Apakah beda dengan doa? Doa itu kan abundant. Kalau doa itu abundant. Abundant itu karena doa itu ada keterlibatan dengan pencipta. Kalau afirmatif itu kan keterlibatan kita dengan objek. Nah, tapi kalau ternyata afirmatifnya ditambah jadi begini, ya Allah. Nah, baru masuk. Jadi doa gitu. Disebut itu spiritual afirmatif namanya. Mangga ibu, mangga dibiasakan ya kamu rangkali. Saya kalau anak nggak sekolah, bilangnya nggak sekolah wae balet. Entah. Dek, soleh, bager, pintar gitu. Tapi lamun diamekan ku ibu semakin tebal itu kemalasannya. Begitu aja. Dah. Pengaruh semua. Mau nggak sok beda ditip ke mana? Ya enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya siap-siap tengahnya. Hitung dulu ya. 1, 2, 3. Sok, kenu bengker kayak sok ieu lah. Neng mana neng?
dalam bertanya kalau kan misalnya coba kalau kebiasaan dalam masyarakat karena tapi kan terkadang lingkungan yang mempengaruhi pertama dalam keluarga malah membuat diri kita itu tergerus atau secara ini tuh kayak seperti jadi kurang baik dalam pikiran atau kesadaran pertanyakan kita. Nah, bagaimana cara membentengi dari seperti itu atau bagaimana cara agar kita tidak terpengaruhi hal tersebut? Belief system. Iya, belief system ini begini. Jadi Bu, kalau Ibu menerapkan, Bapak menerapkan konsep positif di dalam rumah, lalu di dalam rumah tersebut ada yang atau ada yang melawan. Contoh yang melawan begini. Ibu, Bapak membiasakan nih, setiap bangun tidur contohnya, apa? Kemudian sholat atau setiap bangun tidur langsung wudhu contoh. Itu dibiasakan tuh. Jadi belief kan? Nah, ternyata di dalam rumah, pokoknya mah ngesare mah tong wudu. Ngesare mah langsung digawe. Nah, itu artinya dia diberontak di belief system. Bagaimana agar kita kuat? Mana yang lebih kuat begitu? Apakah larangan itu atau kita yang melanjutkan itu? Nah, itu belief system namanya. Jadi belief system itu kita sendiri bisa tahu bahwa ini ente kuat gitu mah. Neng, tong gitunya. Bapak kan nama, mamah mah teresep kalalaki nu eta. Tapi belief system kita enggak. Dan aku suka dan aku percaya laki-laki itu. Nanti kekuatannya di mana? Belief system muncul. Jadi belief system Bu kudu ngalawan anu ngalawan urang. Kudu ngalawan anu ngalawan urang. Lamun urang teu ngalawan moal tiasa. Muhun urangna kudu ngalawan urang, tapi dengan kondisi yang kita juga positif, jangan negatif. Kalau negatif nggak boleh, nggak boleh kalau negatif. Dek, jangan makan mie ya. Nanti kalau makan mie begini. Apa solusinya? Kan harus ada solusi. Ari dahar mie ulah, ari nuang enog ulah, ari dahar naon atuh. Nih, ada jangan makan mie ya. Ibu siapkan naon daging hayam, nggak boleh, melarang tidak ada solusi nggak boleh. Nanti jadi ngalawan kan, kayak ngalawan. Pokoknya bapak mah tuh setuju sekolah didinya. Reka mana Pak? Tuh bapak bingung. Aduh naon aku. Ongkoh ngalarang tapi ulang lewat solusi. Ya harus ada solusi dulu begitu ya. Harus ada solusi dulu. Saya sering ditanya, Pak Ustadz, saya keluar dari bank karena bank begini. Saya selalu begini, ada solusi enggak? Cing lamun kaluar ti dieu reka mana? Ulah nyebutkeun kaluar ti dieu ari urang bingung reka mana? Nah itu belief system namanya. Ya, gitu nengnya. Nah, sok di ieu kan Pak Kiat.